berkunjung ke Museum Pasir Angin ini. Ternyata tempatnya bersih dan terawat, terjaga. Nah, ini sebelum lebih jauh mengetahui tentang Museum Pasir Angin dan juga peninggalan prasejarah dan juga mungkin sejarahnya, Bapak itu dengan siapa Pak namanya Pak? Nama saya Ishak Temetir. Oh, Pak Ishak, berarti sebagai tim pemelihara ya Pak? Saya sebagai pegawainya. Sebagai pegawai. Sejak tahun berapa tuh Pak? Saya sejak tahun 1999. 99. Berarti ada berapa orang Pak yang di sini Pak? Kalau yang kerja di sini secara keseluruhan ada 3 orang. 3 orang. Iya. Salah satunya Bapak. Iya. Oh iya. Apakah waktu adanya Museum Pasir Angin ini tujuannya apa sih Pak sampai ada museum seperti ini? Sedangkan mohon maaf gitu, secara wilayah kan ini dekat ke pasar, jarak dengan Prasasti Ciarutan pun Batu Tumpang tidak begitu jauh tapi berdekatan. Ya kira-kira apa sampai tempatnya juga harus di sini gitu? Iya. Berdasarkan dikarenakan apa? Dikarenakan para arkeolog dulu yang melakukan penelitian di tempat ini. Jadi setelah mereka melakukan survei dan penelitian secara acak di tempat ini, jadi di tempat ini dulu digunakan sebagai tempat pemujaan oleh nenek moyang kita, yaitu memuja sebuah batu besar atau disebut dengan monolit atau tempat pemujaan tunggal. Nah, dari mana mereka mengetahui ini sebagai tempat pemujaan? Nah, di sini dilakukan serangkaian penelitian oleh para arkeologi dari tahun 1970 sampai tahun 2003 terakhir. Nah, dari serangkaian penelitian tersebut mendapatkan data artefak maupun data arkeologis yang dilakukan oleh Pak Arkeologi, menghasilkan data, dan data tersebut dilakukan analisis atau penelitian melalui lab, yaitu dibawa ke Australia, ke Canberra. Pertanggalannya itu BP-nya 1000 tahun sebelum Masehi sampai 1000 tahun Masehi. Jadi tempat ini dulu digunakan sebagai tempat pemujaan oleh nenek moyang kita sampai dalam kurun waktu 2000 tahun. 1000 tahun sebelum Masehi sampai 1000 tahun Masehi. Jadi dari masa prasejarah sampai masa kerajaan. Nah, berdasarkan hasil analisis penelitian para arkeologi, mendapatkan artefak atau mendapatkan benda-benda dari hasil ekskavasi tersebut sangat banyak, luar biasa banyak sekali. Maka akhirnya dibuatkanlah tempat untuk penyimpanan sementara. Untuk penyimpanan sementara di sini dulu sebagai tempat penyimpanan sementara dan sebagai tempat istirahatnya para arkeologi. Namun dengan masa perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan edukasi ya, budaya dan pendidikan atau sejarah, maka ini berkembang menjadi site museum atau museum situs, museum yang dikhususkan untuk menyimpan benda-benda hasil temuan atau hasil penelitian di lokasi ini. Seperti itu. Jadi kenapa ini dibuat museum? Karena itu tadi suatu kebutuhan yang diharuskan memang untuk kebutuhan masyarakat. Menyampaikan mengenai batu monolit ya? Iya. Berarti itu tempat atau batu yang digunakan persembahan ya, sesembahan gitu ya? Iya, untuk pemujaan, untuk ritual. Untuk ritual ya? Ya, berarti jelas dulu belum ada istilah agama ya berarti? Betul, belum ada agama. Itu zaman sebelum Masehi? Sebelum Masehi. Berakhirnya sampai kapan itu? Sampai masa kerajaan. Kerajaan apa? Ya, masa kerajaan akhirnya masa kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran. Apakah lokasi batu monolit yang ada di bawah itu memang awalnya di sana atau memang perpindahan dari sungai atau dari mana gitu Pak? Kemungkinan besar batu itu memang sengaja dibawa dari luar tempat ini dan ditempatkan di sini yang difungsikan untuk sebagai tempat pemujaannya. Para arkeolog didatangkan dari luar atau gimana tadi? Arkeolog itu dari Indonesia. Dari Indonesia. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Jakarta. Jadi kantor pusatnya di Jakarta, di Jatin Raya, dan mereka melakukan penelitian sesuai dengan laporan dari pemerintah pusat juga, yaitu dari LVPN waktu itu dan YPMA, Yayasan Penelitian Nusantara Asia. Jadi dulu sebelum ini dilakukan penelitian oleh Puslita Arkenas, jadi ada juga sekelompok Yayasan Penelitian Nusantara Asia, yaitu para jenderal yang ditugaskan oleh Pak Harto pada waktu itu untuk mencari benda-benda pusaka. Nah, tempat ini merupakan salah satu tempat yang dicari sebagai
bahwa di mana berada pusaka itu. Jadi di tempat ini dulu memang ada beberapa pusaka yang dibutuhkan oleh para anggota TNI untuk memperkuat pasukan pada waktu itu. Akhirnya di tempat ini dilakukan penggalian atau penelitian oleh para tentara pada waktu itu, yaitu para jenderal yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Setelah mereka melakukan penelitian di sini dalam waktu kurang lebih 1 bulan, setelah mendapatkan hasil, dan sebagian benda-benda yang dihasilkan di sini dilaporkan waktu itu ke Puslit Arkenas atau Pusat Penelitian Arkeologis di Jakarta. Kan saya sepintas membaca tentang Museum Pasir Angin ini, katanya benda-benda pindahan dari Gunung Kapur ya yang ada di Ciampea. Emang betul begitu, Pak? Kalau itu sebetulnya bukan pindahan, tapi merupakan penyelamatan. Penyelamatan. Ya, pada tahun 84 ada sebagian arca yang diselamatkan ke sini dikarenakan apa? Dikarenakan kondisi tempat arca itu berada ditambang, diledakin menggunakan dinamit. Jadi arca-arcanya itu pada hancur, berkeping-keping karena ledakan dari dinamit itu sendiri. Makanya dari pemerintah pada waktu itu berserta dengan Dinas Pedanka untuk menyelamatkan arca-arca itu. Jadi arca-arca yang dari Gunung Ciampea atau Pasir Sinala diselamatkan ke sini, disimpanlah di sini. Nah, ini bukan arca-arcanya. Walaupun dalam keadaan fragmentaris, tapi itu merupakan tinggalan bersejarah. Memang hasil dari penyelamatan di Gunung Kapur itu adanya seperti yang ada di dalam ini ya, Pak? Ada kepalanya yang buntung gitu ya, Pak? Sudah bagian badannya tidak ada, ada juga bagian lengannya yang memang putus akibat yang ledakan itu tadi. Terus mengenai topeng emas tuh, itu kan topeng emas hanya fotonya. Topeng emasnya sendiri gimana tuh, Pak? Nah, kalau topeng emas itu sendiri hasil ekskavasi temuan pada tahun 73 oleh para arkeologi, yaitu dari Pusat Penelitian Arkeologi Jakarta. Dikarenakan tempatnya ini belum memungkinkan untuk menyimpan koleksi yang bahan dasar dari emas, faktor keamanan yang paling utama. Karena di sini belum ada CCTV dan lain sebagainya, belum ada peralatan yang canggih, jadi dikhawatirkan benda itu bisa hilang, karena itu. Jadi topeng emas ini disimpan di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Jakarta, yaitu sekarang namanya BRIN. Itu topeng emas memang berarti ditemukan di tempat ini ya, Pak? Ya, memang ditemukan di sini. Di sebelah mana tuh, Pak? Itu ditemukan di sebelah barat. Oh, di sebelah barat. Di sisi sebelah utara dari tempat pemujaan. Oh, tempat pemujaan. Kira-kira umurnya apakah sama dengan batu monolit itu? Itu umurnya berdasarkan dari uji karbonnya atau uji para peneliti itu, bahwa itu usianya diperkirakan hasil analisisnya itu pada masa paleometalik, diperkirakan mungkin sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Oh, masih sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi. Berarti tidak jauh ya zamannya dengan batu monolit ya? Oh, tidak betul. jauh. Yang jelas masih animis dinamis mungkin ya, Pak. Percaya. Ya. Mengenai hal topeng emas nih, kan karena ini menarik sehingga untuk disimpannya juga tidak berani di sini, lebih ke keamanan ya, Pak. Betul. Sehingga disimpan di Jakarta gitu. Kira-kira berapa sih beratnya itu topeng emas, dan tujuannya untuk apa itu topeng emas di masa lalu itu? Jadi kalau untuk berat memang sampai sekarang belum ada keterangan berat dari emas itu sendiri. Ya, diperkirakan mungkin diperkirakan sekitar setengah kilo ya. Setengah kilo ya, diperkirakan setengah kilogram. Itu fungsi topeng emas dulu adalah untuk menutupi jenazah ketika orang meninggal, mungkin tapi harus dari keluarganya, mungkin keluarga yang kasta mungkin dari tokoh masyarakatnya, ketua adat, atau mungkin para rajanya. Pada waktu itu ketika ada yang meninggal, itu sebelum dikuburkan mereka ditutupi dengan topeng itu, disebut dengan topeng kematian. Topeng kematian. Jadi yang bertujuan adalah supaya arwah-arwah buruk tidak mengganggu atau tidak kembali ke alam. Jadi supaya tidak dirasuki dengan arwah-arwah yang buruk, atau tidak merasuk kepada jasad yang akan dikuburkan. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi sebelum dikuburkan, sebelum dimasukkan ke dalam tanah, mereka ditutup dengan topeng. Tapi setelah mereka dikuburkan, topeng itu tidak ikut sertakan. Ditemukannya sekitar tahun 70-an ya, Pak. Ya. Di sini masih di Kampung Pasir Angin di Kecamatan Cipongbolang ini. Berapa topeng? Apakah hanya cuma satu atau lebih dari satu gitu, Pak?
Kalau untuk di Pasir Angin ini hanya satu. Hanya satu. topeng emas. Jadi di Indonesia ini yang ditemukan topeng emas itu se-Indonesia cuma dua. Satu di sini, yang kedua di Goa Sulawesi. Oh, di Sulawesi. Iya, di Sulawesi. Jadi hanya dua di Indonesia topeng emas seperti ini. Berarti yang disimpan di Jakarta juga ada yang dari sini dan dari Sulawesi juga, atau gimana? Betul. Oh iya. Ada dua. Dengan pemeliharaan selama Bapak bertugas, apakah ada peran pemerintah daerah, baik kabupaten, provinsi, apalagi pusat gitu? Karena menurut saya nih, selama saya main-main lah ke berbagai tempat, situs purbakala gitu kan, tempat peninggalan bersejarah, terkadang perhatian pemerintah menurut saya dirasa kurang gitu. Apakah menurut Bapak peran pemerintah kabupaten atau provinsi atau juga mungkin pusat bagaimana untuk pemeliharaan pada Museum Pasir Angin ini? Kalau untuk pemeliharaan memang kalau untuk kepada fisik ya, fisik memang itu sangat sulit sekali. Karena apa? Karena di setiap daerah itu ada aturan, ada PP untuk pengeluaran anggaran. Jadi untuk misalkan kita meminta bantuan kepada pemerintah daerah untuk merenovasi museum dan lain sebagainya, mau pemagaran dan sebagainya. Jadi yang jadi permasalahan itu biasanya nih yaitu status lahan. Ketika status lahan ini milik pusat atau milik siapa gitu kan, bukan berarti milik lahan Pemda, itu biasanya tidak bisa di-ACC, tidak akan di-ACC oleh pemerintah daerah, dikarenakan nanti akan terjadi permasalahan ketika mereka mengeluarkan anggaran, karena itu akan menyalahi aturan. Jadi bukan berarti pemerintah daerah mereka tidak mau mengeluarkan anggaran, mengeluarkan anggaran, tetapi dengan cara tidak kepada bentuk fisik, tetapi kepada pemeliharaan. Nah, kepada pemeliharaan mereka menempatkan orang di sini, yaitu juru pelihara, untuk memelihara tempat ini supaya tidak supaya terawat, terjaga pokoknya. Jadi seperti akhirnya mereka hanya bisa menempatkan juru pelihara di sini. Tapi kalau untuk kepada bangunan fisik ketika ini rusak dan sebagainya, mereka tidak akan bisa mengcover itu untuk pemerintah daerah. Nah, untuk pemerintah provinsi sendiri, dikarenakan ini asetnya aset milik pusat, itu pun sama, akan terjadi permasalahan ketika lahan ini milik siapa status lahan, itu yang paling utama. Karena di situ akan terjadi tumpang tindih. Makanya ini dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, untuk pemerintah pusat sendiri, kebetulan kantor kita baru 6 bulan, yaitu di Bandung, di Jawa Barat, ya, BPK 9 Jawa Barat. Tadinya awalnya yaitu BPCB Banten. Jadi kita tadinya tuh 4 provinsi gabung di Banten. Nah, dulu waktu BPCB Banten itu memang kita sangat sulit sekali untuk mengajukan rehab dan lain sebagainya, karena terlalu banyak ya 4 provinsi dengan anggaran yang minim. Jadi kita setiap mengajukan itu belum tentu 1 tahun itu terrealisasi. Biasanya itu 2 tahun atau 3 tahun baru terrealisasi. Dikarenakan kebutuhan rutinitas untuk perawatan ini sangat banyak sekali dengan anggaran yang minim. Berarti sekarang sudah terpisah Pak dengan Lampung? Sekarang kita sudah terpisah ke Jawa Barat, yaitu ke BPK 9 Jawa Barat, ini baru 6 bulan. 6 bulan. Ya, alhamdulillah dari kita berubah jadi UVT-nya jadi UVT di Kemdikbud itu di Jawa Barat. Untuk awal-awal mereka sudah mulai melakukan rutinitas perawatan lingkungan maupun perawatan CB-nya. Kemarin kita belum lama baru kemarin itu melakukan perawatan pada CB-nya, itu batu, arca dan sebagainya, untuk konservasi secara basah maupun secara kering, baik di dalam maupun di luar situs ini. Itu secara keseluruhan sudah dilakukan konservasi oleh pemerintah Jawa Barat, itu dari kantor BPK 9 Jawa Barat. Itu untuk pemerintah pusat, karena kantor kita sekarang menginduk ke Jawa Barat. Nah, untuk yang lain-lain seperti penataan dan pemetaan situs ini nanti akan berlanjut di bulan April. Bulan April mereka akan ada lanjutan. Jadi kalau untuk kantor baru yang sekarang, alhamdulillah perhatiannya sudah mulai berjalan dan terus menerus, dikarenakan mungkin anggarannya mencukupi untuk proses perawatan situs cagar budaya yang ada di Provinsi Jawa Barat, seperti itu. Kalau dilihat dari jarak dengan warga masyarakat, tempat ini kan tidak jauh, bahkan dekat lah gitu. Apakah menurut Bapak generasi muda khususnya dengan adanya museum di tempat ini, di kampung Bapak ini, perhatiannya bagaimana sih Pak?
apakah acuh atau memang ya biasa aja gitu Pak? Tapi kalau untuk masyarakat memang saya akui agak kurang ya. Kurang ya. Agak kurang terkait dengan sejarah ya. Sejarah dan budaya itu sangat kurang sekali karena mereka sekarang jauh lebih memperhatikan budaya-budaya asing ya. Ya, betul. Apalagi yang notabene sekarang itu melalui gadget ya, mereka lebih mudah mencari dan lain sebagainya. Nah, kita untuk penanganan hal seperti itu kita juga sama juga. Jadi kita melalui mediasi kepada masyarakat, melalui bimbingan teknis kepada para masyarakat sekitar, pada aparatur daerah seperti kepala desa, camat dan sebagainya, bagaimana untuk agar masyarakat ini mau berkunjung kepada museum, mau berkunjung kepada tinggalan cagar budaya, mau mereka melihat atau menengok masa lalu kita, masa sejarah kita itu seperti apa yang ada di sekitar ini. Nah, dari hasil dari Pak Bintek itu tersendiri, alhamdulillah untuk masa-masa transisi COVID ya, terakhir masa COVID itu ke sini ada perkembangannya. Jadi masyarakat mau berkunjung ke sini, walaupun dalam bentuk mereka dengan cara sambil berkunjung ke sini sambil makan-makan bersama, sambil main dengan anak atau keluarganya. Nah, dibiarkan aja lah gitu ya Pak. Sudah ada mulai ada perubahan. Mungkin lain ke belakang itu sangat vakum sekali masyarakat. Istilahnya tidak ada yang mau berkunjung. Nggak, tadi kata Bapak main ke sini bareng keluarga, cuman makan gitu kan, minum, dibiarkan aja Pak, walaupun mungkin tujuannya lebih ke ingin menikmati alamnya. Betul. Gitu. Jadi dengan cara mereka berkunjung ke sini saja, mereka lambat laun dengan catatan seperti ini. Ketika mereka datang ke sini, nah ada apa sih di dalam? Ya. Dengan hal Ada penasaran lah. Penasaran kan? Akhirnya seketika mereka boleh nggak masuk ke dalam, ya boleh silakan kalau memang masuk ke dalam. Nah, setelah mereka masuk ke dalam, barulah kita berikan informasi dari A sampai Z mengenai penjelasan latar belakang situs ini, latar belakang sejarah benda-bendanya apa dan lain sebagainya yang ada di sini dan lingkungannya. Barulah kita berikan informasi kepada mereka seluas-luasnya. Nah, tersampaikanlah informasi tentang cagar budaya yang ada di sini. Nah, dari situ mereka akhirnya memberikan informasi kembali kepada saudara-saudaranya, kepada tetangga-tetangganya dan lain sebagainya melalui media gadget ini. Akhirnya mereka membuat foto dan lain sebagainya, buat cerita. Akhirnya dari situ mulai kesini terus menerus. Akhirnya alhamdulillah masyarakat mau berkunjung ke museum ini. Dalam jarak 1 tahun nih, udah berapa pengunjung nih Pak? Kalau 1 tahun per bulannya aja, per bulan itu paling sedikit kalau minimnya itu sebulan itu rata-rata kita pokoknya sekitar 250 orang. 250 orang dalam 1 bulan. Dalam satu bulan. Apakah ini nggak ada tiket khusus atau gimana Pak? Ya, memang di sini tidak tiket. Dikarenakan apa? Dikarenakan perda terkait dengan objek cagar budaya di Kabupaten Bogor ini belum ada. Belum ada. Kalau sembarangan kita membuat perda itu akan terjadi permasalahan. Dikarenakan itu harus jelas perdanya. Perdesnya perdes apa? Apakah perdes desa atau perdes apa? Kaitannya dengan perda ataupun perdes terkait masalah tarif. Dengan pertanyaan sebelumnya itu antusias ataupun dukungan masyarakat termasuk generasi milenial ya terkesan sangat kurang gitu kan. Tetapi langkah yang dilakukan oleh pihak tim pemelihara situs ini adalah dengan cara menjalin koordinasi dengan pihak pemerintah. Salah satunya adalah pemerintah desa, kecamatan. Bagaimana sikap pemerintah desa dan kecamatan? Sedangkan kalau tadi dikatakan ada tarif, setidaknya lah kalau misalnya rembuk bareng dengan pemerintah desa, dengan pemerintah kecamatan, mungkin saja bisa ditetapkan gitu, tarifnya sekian gitu. Nah, gimana tuh? Apakah sudah sampai ke arah sana gitu, Pak? Ya, memang kalau untuk wacana mengenai tarif, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan Cibumblang dan pemerintah desanya itu sendiri, mereka sudah berkali-kali mungkin mencoba bagaimana cara solusinya untuk terkait mungkin kedepannya mengenai biaya operasional pemeliharaan situs Pasir Angin dan museumnya ini.
dikarenakan di sini tidak ada tiket ya. Nah, mereka sudah berusaha sebetulnya, tetapi karena kembali lagi kepada perdanya itu. Perda itu harus dibuat dulu oleh bupatinya. Setelah perdanya muncul, baru pemerintah desa atau kecamatan bisa membuatkan tiketnya. Berarti memang dari perdanya juga belum ada. Di Kabupaten Bogor ini semuanya. Semua ya? Semuanya. Aduh. Karena perdanya belum ada. Jadi kalau kita buat tiket sembarangan, nah itu kan berarti tiket apa? Bodong kan? Kemana larinya? Itu kan harus jelas. Nah itu ada nggak harapan Bapak pribadi ataupun dengan rekan-rekan tim pemelihara perda itu segera dibuatkan? Kalau untuk harapan, bahkan kita sudah berkali-kali rapat koordinasi dengan dewannya. Itu sendiri tinggal tergantung dari nanti dari bupatinya itu sendiri. Yang mudah-mudahan dengan bupati yang baru ini mereka bisa segera mengajukan ya untuk terkait dengan tiket ini sendiri. Bahkan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata sendiri mereka sudah sudah mengusung itu. Kembali lagi nanti kepada kebutuhannya sampai sejauh mana sih untuk perawatan situs ini. Jadi nanti mungkin akan dipilih mana saja di Kabupaten Bogor ini yang perlu diberikan tiket ya, atau misalnya ada tiket apakah di sini, apakah Caruten, apa di mana, karena banyak sekali Kabupaten Bogor ini. Oke Pak, terkait balik lagi ke museum ini, apa sih yang menjadi ikon lah Museum Pasir Angin ini sehingga pengunjung ingin datang ke sini? Saya pribadi ke sini datang karena memang sepintas pernah baca-baca, pernah dengar adanya arca-arca itu yang membuat saya menarik sehingga mau datang ke sini. Kira-kira datang ke sini itu karena ingin apa, itu melihat apa gitu? Ya, umumnya pengunjung yang ke sini kalau dari masyarakat umum ya, dari masyarakat umum itu umumnya mereka ingin melihat topeng mas. Topeng mas. Apa saja sih yang ditemukan di Pasir Angin ini selama dilakukan penelitian oleh para arkeologi dan sudah sampai sejauh mana? Kira-kira seperti apa sih dulu masyarakat di sini? Nah, itulah yang diingin diketahui oleh masyarakat sekitar ya, terutama dari kalayak masyarakat umum ya. Nah, kalau untuk dari pendidikan, masyarakat pendidikan terutama dari SD ya, kalangan pelajar lah ya. Pelajar SMA mungkin ya, kalau untuk SD hanya biasa aja. Untuk pelajar SMA sendiri, mereka sudah jauh lebih maju mengenai pertanyaan dengan situs Pasir Angin sendiri. Bagaimana topeng ini bisa dibuat oleh masyarakat di masa lalu? Bagaimana mereka cara mencari bahannya, memisahkan antara tanah dengan logamnya, proses pencetakannya seperti apa, pembakarannya seperti apa? Dikarenakan dulu itu belum ada bahan-bahan yang canggih, contoh mungkin seperti gas dan sebagainya. Untuk proses pembakaran ini kan sangat sulit Pak katanya, menggunakan kayu bakar. Ya, tapi ini sudah jauh lebih baik, sudah sempurna cara proses pembuatannya. Maka itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari para siswi sekolahan, terutama dari tingkat SLTA. Berarti bisa dibilang kalau untuk tingkatan pelajar lebih ke ingin menambah pengetahuan dan wawasan. Kalau masyarakat umum ya udahlah, cuman pengen tahu aja gitu. Museum Pasir Angin ini tadi saya juga lihat di foto itu penghormatan atau apa itu terhadap tentara Australia. Jadi di areal Bukit Pasir Angin ini sendiri yang mempunyai luas 1,5 hektar ini, di sekeliling bukit ini dulu dibuat pilbok atau bunker atau pertahanan ya. Sekutu. Dan pada waktu itu sekutu ya, sekutu pada waktu itu di sini yang bertujuan adalah untuk apa? Untuk menahan tentara Jepang yang mendarat di Banten pada waktu itu. Jadi ketika berkecamuknya Perang Dunia Kedua pada tahun 1942, tepatnya di sini kurang lebih selama 2 hari, selama 2 hari 2 malam, pertempuran sengit antara pihak Jepang dengan pihak sekutu. Kebetulan yang menduduki bukit ini pada waktu itu tentara Australia. Jadi terjadilah pertempuran itu di sini selama 2 hari 2 malam. Nah, akhirnya dikarenakan Jepang posisinya dia kalah posisi, dia harus menyeberangi sungai. Sungainya pada waktu itu lagi banjir, lagi besar-besarnya sungai. Mereka menyeberang perahu karet, ditembaki oleh para tentara Australia di sini. Tetapi dengan gigihnya pasukan Jepang, mereka dengan cara melebarkan sayap melalui via Karacak, tembus ke wilayah Gunung Handilem, dan akhirnya bisa memukul mundur pasukan tentara Australia dari Pasir Angin sampai keluar gitu. Jadi pada waktu itu tentara Australia menduduki bukit ini, maka
dibuatkanlah peringatan penghormatan bagi para tentara Australia yang gugur di bukit ini. Berarti tentara Australia atau yang dikatakan tentara sekutu ya, berapa tuh itu yang jadi korban itu? Kalau yang jadi korban itu, kalau tentara Australia kurang lebih sekitar 200 orang. 200 Kalau orang. Jepang sekitar 700 orang yang gugur di Sungai Cianten itu. Sampai saat ini penemuan mayatnya gimana Pak? Dikarenakan dulu ini kan yang perang bukan antara tentara Indonesia dengan pribumi, tapi orang asing dengan orang asing. Iya. Jadi penduduk pribuminya ketika bangkai-bangkai itu ada di sini dibuang ke sungai. Langsung dihanyutkan saja. Karena kalau dikubur, mau siapa yang mau gali, siapa yang mau peduli, akhirnya semuanya dihanyutkan ke sungai. Berarti intinya gini, ketika tentara sekutu versus Jepang berperang, rakyat pribumi lah, taruhlah orang Indonesia, orang Cibung Bulang ini jadi penonton aja, atau gak ada yang ikut ke Jepang, karena kan pada saat itu Indonesia dikuasai oleh Jepang. Gimana tuh Pak? Jadi setelah Jepang menguasai Indonesia, kan Jepang menguasai Indonesia kurang lebih hampir 3 tahun ya, tahun lebih hampir 3 tahun. Jadi dikuasailah Indonesia oleh Jepang pada waktu itu. Namun dikarenakan Amerika geram pada waktu itu, akhirnya Hiroshima dan Nagasaki bom atom, luluh lantak semua. Jadi sekitar 95% penduduk Jepang tuh habis kan. Sisanya itu yang ada di Indonesia ini. Akhirnya mereka pulang ke kampungnya pada waktu itu, dan memang tidak sedikit juga yang banyak yang dibawa dari Indonesia ke sana yang ikut orang Jepang. Jadi bisa dikatakan warga sini, orang pribumi sini, peperangan antara pihak sekutu dengan Jepang, istilah Sundanya masa bodoh lah gitu ya. Mau mati mau gimana ya udahlah, hanyutkan aja. Atau ibaratnya orang asing semua, musuh semua mungkin. Itu tujuan di tadi apa, bentuk penghormatan seolah-olah di apa itu kayak dibuat apakah kayak monumen atau gimana itu bentuk penghormatan? Prasasti ya. Prasasti. Prasastinya di mana Pak? Kalau prasasti Jepang adanya di sungai. Ada di sungai. Ada di sungai. Kalau prasasti tentara Australia ini ada di sini, dalam museum. Karena sebetulnya seharusnya di pilbok itu, tetapi terkait pilbok kan tidak boleh ada penambahan dan lain sebagainya, peraturannya. Jadi mau tidak mau akhirnya di dalam museum penempatannya.